Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam fikih muamalah, yaitu tentang akad musaqah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-musaqah secara bahasa berasal dari kata as-saqyu yang artinya siraman. Menurut ahli al-Madinah, penduduk Madinah, disebut dengan al-muamalah dari kata al-amal. Sedangkan secara syariat, al-musaqah berarti akad antara dua pihak dengan menyerahkan pepohonan untuk dikelola, untuk dirawat. Ketika menghasilkan buah, maka dibagi antar keduanya. Atau dengan kata lain, menyerahkan pohon kepada orang yang merawatnya dengan imbalan bagian yang disepakati dari buah tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musaqah adalah bentuk sederhana dari muzara'ah, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang masyru'iyah akad musaqah ini dalam fikih, menurut mazhab Hanafi, musaqah seperti akad muzara'ah secara hukum maupun perbedaan pendapat dan syarat-syarat yang mungkin disyaratkan dalam akad tersebut. Menurut Abu Hanifah dan Zufar, akad musaqah tidak diperbolehkan. Kemudian menurut Shahibani, dua murid Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani, dan jumhur ulama, diantaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, musaqah diperbolehkan dengan syarat-syarat. Mereka mendasarkan bolehnya akad musaqah ini dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap penduduk Khaybar, dan yang difatwakan dalam Hanafiyah, dalam mazhab Hanafi, adalah pendapatnya dua murid Imam Abu Hanifah tadi, karena Nabi SAW dan istri-istrinya, para khulafa ar-rasyidin dan penduduk Madinah, demikian juga ijma' para sahabat, membolehkan akad musaqah ini. Imam Ibnu Jizi al-Maliki mengatakan akad musaqah itu diperbolehkan sebagai pengecualian dari dasar pokok yang dilarang, yaitu ijarah yang tidak diketahui dan jual beli yang belum ada barangnya. Jadi musaqah diperbolehkan, pengecualian dari dua hal tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian rukun-rukun akad musaqah. Di sini ada perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan mazhab Hanafi. Menurut jumhur ulama, rukun musaqah ada 5. Yang pertama adalah al-aqidani, dua orang
yang melakukan akad, kemudian mauridul amal, objek dari kerja dari akad musaqah ini, kemudian buah, kemudian kerja, dan sighah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam mazhab Hanafi rukun musaqah adalah ijab dan qabul seperti dalam akad muzara'ah dan akad-akad yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam akad musaqah ini ijab adalah dari sahibu asyajar, pemilik pohon, dan qabul adalah dari amil, dari pekerja atau muzari'. Sedangkan ma'qud alaih, objek yang dijadikan akad musaqah, dalam akad musaqah ini adalah kerja dari amil saja, berbeda dengan akad muzara'ah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Maliki akad musaqah ini menjadi lazim atau mengikat dengan akad, bukan dengan kerja. Dan dalam mazhab Hambali dikatakan bahwa akad musaqah ini seperti akad muzara'ah, tidak membutuhkan qabul secara lafadz, tapi cukup dengan kerja sebagai qabul, seperti wakil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam mazhab Syafi'i disyaratkan dalam akad musaqah ini adanya qabul secara lafadz tanpa adanya perincian kerja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian objek akad musaqah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Menurut mazhab Hanafi, yang menjadi objek akad musaqah adalah pohon yang berbuah. Maka boleh melakukan akad musaqah pada pohon kurma, pohon anggur, dan yang lainnya. Kemudian ulama-ulama mutaakhirin dan mazhab Hanafi mengatakan boleh melakukan akad musaqah pada pepohonan yang tidak berbuah, diambil kayunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam mazhab Maliki yang menjadi objek akad musaqah adalah pohon-pohon yang berbuah dan juga tanaman-tanaman. Pohon-pohon yang berbuah yang mempunyai pokok yang tetap. Kemudian dalam mazhab Hambali yang menjadi objek akad musaqah adalah pohon-pohon yang berbuah yang bisa dimakan. Jadi setiap pohon yang berbuah, yang buahnya bisa dimakan, bisa dijadikan objek akad musaqah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i yang menjadi objek akad musaqah hanya pohon kurma dan pohon anggur, karena dua pohon ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW memperlakukan penduduk Khaybar, dalam riwayat lain menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar pohon kurma dan tanahnya dengan imbalan memberikan separuh dari hasilnya, baik itu buah maupun hasil tanaman. Dan anggur itu seperti kurma, dengan kesamaan karena keduanya wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, dalam
qaul qadimnya membolehkan musaqah pada semua pohon-pohon yang berbuah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa perbedaan antara akad musaqah dan muzara'ah? Ada beberapa perbedaan antara kedua akad tersebut. Yang pertama, dalam akad musaqah, kalau salah satu orang yang melakukan transaksi tidak mau melanjutkan pekerjaan dalam akad tersebut, maka dia dipaksa. Alasannya adalah karena tidak ada kemaudorotan dalam tetapnya akad tersebut. Berbeda dengan akad muzara'ah. Karena dalam akad muzara'ah, pemilik bijian, pemilik bibitnya, ketika dia tidak mau melanjutkan sebelum ditebarkan benih tersebut, maka dia tidak dipaksa. Karena ada kemudaratan yang menjadi akibat dari dilanjutkannya akad tersebut. Demikian juga karena dalam akad musaqah, menurut jumhur ulama merupakan akad lazim selain mazhab Hambali, maka tidak boleh dibatalkan kecuali atas persetujuan pihak yang lain. Sedang akad muzara'ah tidak menjadi mengikat kecuali setelah ditebarkannya benih-benih tersebut. Mazhab Hambali mengatakan dalam akad wakalah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, wati'ah, dan ju'alah, semuanya merupakan akad jaiz dari kedua belah pihak. Masing-masing berhak membatalkannya tanpa harus ada persetujuan pihak lain. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbedaan yang kedua antara akad musaqah dan akad muzara'ah. Dalam akad musaqah, kalau masanya atau waktunya sudah lewat, maka akad dilanjutkan tanpa adanya imbalan, dan pekerja melanjutkan pekerjaannya tanpa diberi upah. Kemudian amil atau pekerja bisa melanjutkan pekerjaannya sampai berbuah, tapi juga tidak diberi upah, karena pepohonan dalam mazhab Hanafi tidak boleh disewakan, dan pekerjaan semuanya menjadi tanggung jawab amil atau penggarap. Kemudian dalam akad muzara'ah, pekerja melanjutkan amalnya dengan ajar mithil, karena menurut mazhab Hanafi tanah boleh disewakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah kalau pohon kurma yang sudah berbuah kemudian menjadi hak orang lain selain pemilik tanahnya, maka amil berhak mendapatkan ajar mithil. Tapi kalau pohon itu tidak berbuah, maka dia tidak mendapatkan ujrohnya dari buah tersebut. Sedangkan dalam muzara'ah, kalau tanahnya itu menjadi hak orang lain setelah ditanam, maka amil penggarap itu berhak mendapatkan nilai bagiannya dari tanaman yang sudah tumbuh, meskipun tanah tersebut menjadi hak orang lain setelah bekerja sebelum penanaman, maka dia tidak mendapatkan sesuatu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbedaan yang keempat, bahwa dalam akad musaqah tidak disyaratkan adanya penjelasan waktu, tapi cukup mengetahui waktunya yang berlaku secara kebiasaan di masyarakat tersebut. Sedangkan dalam muzara'ah disyaratkan penentuan waktu pada mazhab Hanafi. Hanya saja yang difatwakan tidak disyaratkan. Musaqah dan muzara'ah menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i merupakan akad ijarah pada awalnya, kemudian berakhir dengan akad syirkah. Dan mazhab Hambali menyamakan akad musaqah ini dengan akad mudharabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat-syarat akad musaqah. Disyaratkan dalam akad musaqah, yang pertama tentunya kecakapan kedua orang yang melakukan transaksi, kecakapan dalam melakukan akad, yaitu dia harus berakal. Maka tidak boleh orang yang tidak berakal melakukan akad musaqah ini. Kemudian yang kedua, dalam mazhab Hanafi tidak disyaratkan orang yang melakukan transaksi itu harus baligh, tapi dalam mazhab lain disyaratkan orang yang melakukan transaksi harus sudah baligh. Kemudian syarat yang kedua, objek akad, bahwa pohon yang disyaratkan harus merupakan pohon yang berbuah. Meskipun sudah kita jelaskan ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan disyaratkan juga objek akad ini harus diketahui. Kemudian disyaratkan at-taslim, penyerahan kepada orang yang mengerjakan dalam akad musaqah ini. Jadi diserahkan kepada pekerja, yaitu diberi kesempatan kepada amil pekerja untuk mengelola, untuk merawat pohon-pohon dari pemilik kebun tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat yang keempat adalah ketika menghasilkan atau panen, maka hasilnya dibagi antara kedua belah pihak, antar pemilik kebun dan yang merawat. Nah, kemudian masing-masing mendapatkan bagian yang telah disepakati bersama nisbahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak boleh dalam pembagian ini dibagi berdasarkan pohon tertentu misalnya. Karena ketika bagiannya dibagi berdasarkan pohon, maka akadnya menjadi rusak. Akad musaqah ini rusak, dan kalau ditentukan bagiannya dengan bagian sebelah kanan atau sebelah kiri, itu juga akan merusak akad musaqah. Karena bisa jadi pohon-pohon yang jadi bagian pemilik kebun atau bagian yang mengelola itu berbuah baik, sedangkan yang lainnya tidak, atau sebaliknya. Ini akan merugikan salah satu pihak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa hukum-hukum ketika akad musaqah itu sahih? Yang pertama, semua pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan dalam perawatan pohon merupakan pekerjaan bagi amil. Semua yang dibutuhkan, mulai penyiraman, pembersihan rumput,
dan semacamnya, maka menjadi kewajiban amil. Kemudian yang kedua, hasil yang didapatkan dari panen kebun tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang terjadi dalam akad tersebut yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, jika tidak menghasilkan sama sekali, maka masing-masing tidak mendapatkan sesuatu dan tidak ada yang dituntut dalam hal ini. Kemudian yang keempat, akad musaqah ini merupakan akad lazim, akad yang mengikat. Kemudian yang kelima, pemilik tanah berhak memaksa amil untuk mengerjakan, untuk merawat kebunnya ketika sudah terjadi akad, kecuali kalau ada uzur atau halangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amil tidak boleh melakukan akad musaqah kepada orang lain lagi. Artinya pengelola tidak boleh dia menyerahkan perawatannya kepada orang lain lagi, kecuali pemilik tanahnya mengatakan kepadanya, silahkan rawat kebun ini sesuai dengan pendapat kamu, maka dia boleh menyerahkan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki sepakat tentang penentuan apa yang harus dikerjakan oleh amil dan hak-hak amil. Mereka mengatakan bahwa semua yang harus dilakukan dan berulang setiap tahun maka menjadi pekerjaan amil, dan yang tidak berulang maka menjadi tanggung jawab pemilik kebun tersebut, seperti memasang pagar dan semacamnya, dan membuat sumur atau semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat akad musaqah ini sudah kita singgung bahwa akad musaqah ini adalah akad lazim dari kedua belah pihak, seperti akad ijarah dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki atau jumhur ulama. Sedangkan menurut mazhab Hambali, akad ini merupakan akad ghairu lazim atau akad jaiz. Karena mazhab Hambali mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan penduduk Khaybar. Beliau bersabda, nuqirukum ala dzalika ma syi'na. Kami menetapkan kepada kalian pada masalah ini sesuai yang kami kehendaki. Sedangkan akad muzara'ah menurut mazhab Hanafi dan Hambali merupakan akad ghairu lazim. Dan menurut mazhab Maliki, akad muzara'ah menjadi lazim atau mengikat dengan disebarkannya benih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian status amil dalam akad musaqah dan muzara'ah merupakan yaitu amanah. Artinya dia dianggap sebagai orang yang amanah, sehingga ketika ada kerusakan pada pohon atau tanaman tanpa adanya kelalaian atau kesengajaan merusaknya, maka dia tidak menanggung resiko dan sumpahnya bisa dipegang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa taala. Kemudian hukum ketika akad musaqah rusak. Akad musaqah ini rusak kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Syarat sah dalam akad musaqah ini tidak dipenuhi, maka akadnya rusak. Di antara kondisi yang menjadikan akad musaqah ini rusak menurut mazhab Hanafi itu misalnya mensyaratkan yang menjadi hasil dari kebun tersebut semuanya diberikan kepada salah satu orang yang melakukan transaksi. Ini merusak akad musaqah tersebut. Kemudian misalnya juga ketika disyaratkan bagian tertentu dari kebun itu untuk salah satu pihak dan bagian yang lain untuk pihak yang lain. Kemudian akad musaqah juga rusak ketika disyaratkan pemilik kebun itu untuk ikut bekerja. Ini akan merusak akad musaqah juga. Kemudian di antara yang bisa merusak akad musaqah bahwa pemanenan diserahkan kepada pekerja. Ini juga bisa merusak akad musaqah. Karena yang menjadi kewajiban pekerja adalah menyirami, menjaga, kemudian melakukan pengawinan kalau dalam pohon kurma. Setelah itu maka merupakan kewajiban kedua belah pihak. Kemudian yang menjadikan akad musaqah itu rusak juga adalah ketika pengangkutan, penjagaan setelah pembagian diserahkan kepada pekerja. Ini juga bisa merusak akad musaqah. Kalau hal ini disyaratkan, maka akad musaqahnya rusak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akibat dari rusaknya akad musaqah dalam mazhab Hanafi, seorang pekerja tidak dipaksa untuk bekerja karena akadnya rusak. Kemudian yang kedua, bahwa semua hasil merupakan milik dari pemilik kebun tersebut karena akadnya rusak. Kemudian kalau akad musaqah rusak, pekerja mendapatkan ajr mithil, dia mendapatkan upah semisalnya sesuai dengan keringat yang dia keluarkan. Kemudian di antara hukum yang menjadi akibat dari rusaknya akad musaqah, menurut Imam Abu Yusuf harus membayar ajr mithil. Ketika rusak akad musaqah tersebut, ajarnya, upahnya diperkirakan itu seperti yang disepakati, tidak melebihinya. Dan menurut Muhammad, ajar mithil ini harus diberikan meskipun itu melebihi apa yang disepakati. Ini ada perbedaan pendapat antara Imam Abu Yusuf dan Muhammad. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat rusaknya akad musaqah ini dalam mazhab lain, kalau dalam mazhab Maliki, kalau akad musaqah ini rusak, kalau terjadi sebelum kerja maka dibatalkan. Kalau terjadi setelah kerja maka dibatalkan di tengahnya dan wajib memberikan ajr mithil. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, kalau buahnya sudah keluar setelah kerja dan menjadi hak selain pemilik kebun tersebut, seperti dia mewasiatkan dengan buah-buah pohon tersebut, maka amil mendapatkan ajr mithil, upah
semisal kerja yang dia lakukan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ketika akad musaqah itu rusak, para ulama sepakat harus dibatalkan akad tersebut kalau rusaknya itu sebelum kerja. Kalau sudah melakukan kerja si amilnya kemudian baru diketahui bahwa akadnya rusak, maka menurut jumhur ulama pekerja tersebut berhak mendapatkan upah atau ajar mithil, sebagaimana wajib mendapatkan ajar menurut mazhab Maliki kalau kedua belah pihak keluar dari akad musaqah ini ke akad yang lain. Kalau tidak keluar, maka akad musaqahnya dilanjutkan, diberi musaqah mithil, artinya ya dia bisa melanjutkan dengan akad musaqah ini dengan kebun yang lain misalnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhirnya akad musaqah menurut mazhab Hanafi, akad ini bisa berakhir dengan salah satu dari 3 hal. Pertama, berakhirnya masa, kemudian meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak, kemudian dibatalkan akad tersebut karena adanya uzur atau hal lain. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam mazhab Syafi'i akad musaqah ini tidak batal dengan adanya uzur, dan akad musaqah ini berakhir dengan berakhirnya masa. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang akad musaqah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.